Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gemarski Mulia Akbar dari kelas 11 MIPA 3 absen 11. Saya di sini akan menjelaskan bab 2 mengenai elastisitas bahan. Pertama-tama saya akan menjelaskan elastisitas. Elastisitas adalah sifat benda yang bisa kembali ke bentuk, kondisi, dan ukuran saat pengaruh gaya hilang atau tidak ada. Maksudnya di sini adalah sifat benda ini bisa berubah kembali ke bentuk awal mula-mula dia bentuknya seperti apa. Nah, tetapi sifat ini berlaku saat gaya lebih kecil dari batas elastisitas. Apa sih batas elastisitas itu? Batas elastisitas adalah titik di mana sifat elastisitas masih berlaku pada benda yang diberikan gaya. Setelah batas elastisitas, benda akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase plastis. Fase plastis adalah benda tidak bisa kembali ke awal saat masih fase elastis, yaitu di fase plastis benda sudah mengalami masa deformasi atau perubahan bentuk. Jadi contohnya seperti saat benda karet, contohnya karet, apabila direnggangin itu akan pas dilepas akan balik lagi ke bentuk semula. Itu masih fase elastis. Nah, tapi kalau karet sudah ditarik, sudah lama sekali ini ditariknya, udah dipakai untuk mengikat benda-benda lain, itu dia pas dilepas dia akan kembali ke bentuk semula tetapi lebih panjang sedikit. Itu dia namanya fase plastis. Nah, ada juga fase setelah fase plastis, yaitu fase rapuh atau fase patah. Berikut inilah grafik sifat benda. Di sini kita yang tadi sudah dibahas sama saya, di sini adalah daerah elastis. Daerah elastis ini tadi sudah dibilang daerah yang masih bisa bendanya kembali ke bentuk semula. Dan di daerah sini adalah daerah plastis, daerah yang sudah tidak bisa kembali ke bentuk semula, yang apabila kembali dia akan lebih panjang dari sebelumnya. Dan di sini adalah fase di mana titik patahnya atau fase rapuh. Dia akan putus. Pas karet kalau udah ditarik sepanjang-panjangnya dia juga bakal bisa putus kan. Nah, itu adalah fase patahnya, fase rapuhnya. Selanjutnya di materi elastisitas ini saya akan membahas 3 materinya, yaitu ada pertama tegangan, kedua renggangan, dan modulus elastisitas. Dari pertama kita bahas tegangan dulu. Tegangan itu adalah gaya yang bekerja pada luasan struktur molekul atau penampang benda, mengubah struktur molekul bendanya. Kalau renggangan itu perbandingan nilai deformasi, yaitu deformasi itu besar perubahan panjang bendanya, nah, terhadap ukuran panjang mula-mula benda itu. Kalau modulus elastisitas itu nilai perbandingan antara tegangan yang diberikan terhadap benda dengan renggangan yang terjadi pada benda. Oke, lanjut. Pertama di tegangan. Tegangan memiliki rumus sigma sama dengan F per A, di mana sigma adalah tegangan yang satuannya kilogram meter per meter second
kuadrat atau Pascal. Terus F adalah gaya, satuannya Newton atau luas permukaan, satuannya adalah meter persegi. Sebelum ketegangan kita jelaskan lebih lanjut, pertama saya akan menjelaskan tekanan. Tekanan adalah gaya luar yang bekerja pada luasan permukaan benda. Dia memiliki rumus juga, yaitu P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan yang memiliki satuan Newton per meter persegi atau Pascal, F-nya gaya, satuannya Newton, A-nya adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Nah, kita langsung bahas jenis-jenis tegangan. Tegangan itu memiliki banyak jenis ya. Jadi ini adalah jenis-jenisnya. Pertama, tegangan normal. Tegangan normal adalah tegangan yang terjadi pada benda karena adanya gaya reaksi dari berat benda. Terus ada tegangan tarik, yaitu tegangan yang terjadi pada benda karena adanya gaya tarik pada benda sehingga benda mengalami deformasi renggang. Tegangan ini biasanya terjadi pada tali. Contohnya tuh kayak pas lagi main tarik tambang kan, itu namanya tegangan tarik. Nah, itu lama-lama renggang tuh kan, dia bakal mengalami deformasi di situ. Lalu ada tegangan desak. Tegangan desak adalah tegangan yang terjadi pada benda yang disebabkan gaya dorong atau tekan sehingga benda mengalami deformasi, memampat atau bertambah pendek. Nah, biasanya tegangan ini terjadi pada tiang penyangga kayak tiang bendera, itu bisa terjadi tegangan desak. Lalu ada tegangan geser. Tegangan geser itu tegangan yang terjadi karena adanya gaya geser yang arahnya sejajar dengan luasan bidang penampang benda. Biasanya terjadi pada baku keling atau baut. Oke, lanjut. Ada tegangan lengkung. Tegangan lengkung ini terjadi pas ada gaya yang menyebabkan benda menjadi melengkung. Iya ya. Hal ini ditimbul karena pengaruh momen gaya lengkung terhadap tahanan lengkung. Terus ada tegangan puntir. Tegangan puntir ini terjadi karena adanya gaya yang menyebabkan benda lentur menjadi terpuntir atau terputar ya. Hal ini timbul karena pengaruh momen gaya terhadap tahanan poros putarnya atau tahanan puntirnya. Kita lanjut langsung ke regangan. Regangan itu adalah perbandingan antara nilai deformasi terhadap panjang benda mula-mula. Dia memiliki rumus E sama dengan delta L per L0. Delta L itu perubahan panjangnya, satuannya M, terus O itu panjang mula-mula, satuannya M, dan E nya ini adalah regangan, dia tidak mempunyai satuan. Terus kita lanjut ke modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda itu. Modulus elastisitas ini juga dibagi menjadi 3. Apa aja itu? Nah, pertama adalah modulus Young. Modulus Young itu perbandingan tegangan dan regangan suatu benda. Terus ada modulus shear, yaitu nilai perbandingan tegangan geser benda dengan regangan gesernya. Modulus shear ini bisa disebut dengan modulus geser juga. Nah, terus yang ketiga adalah modulus bulk. Modulus bulk ini nilai perbandingan besar nilai regangan dan regangan volumenya. Kita lanjut, kita bahas langsung modulus Young-nya dulu. Modulus Young ini diambil dari nama ilmuwan Inggris bernama Thomas Young, 1773 sampai 1829. Semakin tinggi nilai modulus
yang maka benda akan lebih kaku. Nah, semakin rendah nilai modulus yang, maka benda akan lebih lentur. Nah, modulus yang juga udah pastinya punya rumus. Rumusnya itu E sama dengan sigma per E kecil. Nah, sigma ini rumusnya menjadi F per A dan per delta L per L O ini. Habis itu F kali LO per delta L kali A. Itu jadinya rumusnya. Nah, dimana L besar ini modulus Youngnya yang mempunyai satuan N per M persegi, terus sigmanya itu adalah tegangannya, satuannya N per M persegi juga, dan E kecil ini adalah regangan yang tidak mempunyai satuan. Terus kita lanjut ke modulus shear atau modulus geser. Nah, tapi sebelum ke modulus shear-nya, kita akan membahas tegangan gesernya dulu, atau tegangan shear. Nah, yaitu tegangan yang dialami benda akibat gaya geser yang bekerja sejajar dengan luasan penampang bidang geser. Tegangan geser juga memiliki rumus, yaitu sigma G sama dengan F per A. Lalu kita lanjut ke regangan geser, yaitu perbandingan antara pergeseran sisi akibat tegangan geser dan tebal benda. Ini jadi ya juga rumusnya, sigma G sama dengan delta X per D kecil ini. Ke sudut geser. Sudut geser ini nilai theta kita sebut sebagai sudut geser, sehingga nilai tan theta sama dengan delta X per D. Ini dia rumusnya. EG sama dengan delta X per D, atau sama dengan tan theta, yaitu dimana tadi dari atas ke bawah ya, dari sini dari tegangan geser sampai sudut geser, yaitu F nya adalah gaya geser. Ini salah nulis, yang satuannya N, terus A itu luas penampangnya, satuannya M persegi. Delta X adalah pergeseran sisi, yang satuannya M. D sama dengan tebal benda, satuannya M, dan theta adalah sudut gesernya. Kita lanjut membahas modulus shear-nya. Modulus shear atau modulus geser adalah perbandingan antara tegangan geser dengan regangan geser, yaitu hambatan benda untuk menahan deformasi geser akibat gaya yang sejajar dengan luas penampang benda. Nah, kita langsung kasih tahu rumusnya. Rumusnya itu adalah G sama dengan sigma G per EG, dan sigma G itu adalah F per A, terus EG adalah delta X per D, dan diubah lagi menjadi F kali D per delta X kali A. Yang tadi juga udah dijelaskan, D per delta X tadi itu sama dengan tan theta, jadi di sini diubah jadi F per A tan theta, dimana F nya adalah gaya geser, satuannya N, A adalah luas penampang, satuannya M persegi, delta X pergeseran sisi sama dengan satuannya M, D sama dengan tebal benda, satuannya M, dan theta sama dengan sudut geser. Dan G itu adalah modulus shear-nya atau modulus geser dengan satuan N per M persegi. Kita lanjut langsung ke modulus bulk. Modulus bulk adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan volume.
Nilai modulus bulk menentukan ketahanan benda terhadap deformasi volume akibat tegangan. Regangan volume dulu kita akan membahasnya. Regangan volume adalah perbandingan antara perubahan volume benda-benda mula. Maksudnya perbandingan antara perubahan volumenya suatu benda nih, misalnya ditekan gitu. Nah itu kan misalnya itu ditekan kan jadi kecil. Nah itu pas jadi kecil itu kan perubahan volumenya namanya, dari besar pas ditekan jadi kecil. Nah pas yang jadi kecilnya itu adalah perubahan volumenya. Nah dibandingin sama volume benda pas masih awal-awal, pas masih mula-mula gitu, pas masih awet. Nah di sini dia punya rumus EB sama dengan. Oke, kita lanjut ke persamaan modulus bulknya. Pertama-tama modulus bulk ini kan mempunyai rumus B sama dengan sigma per EB, dimana sigmanya itu adalah F per A dan EB sama dengan delta F per VO, dan diubah lagi menjadi F kali VO per delta V kali A, dimana sigmanya adalah tegangan yang satuannya N per M persegi, dan EB sama dengan regangan volume, F nya adalah gaya satuannya Newton ya, dan A luas penampang satuannya meter persegi, delta V adalah perubahan volume satuannya meter kubik, VO sama dengan volume mula-mulanya satuannya sama meter kubik, dan theta itu adalah sudut geser, B nya adalah modulus bulknya. Dan sekian, terima kasih. Itu adalah penjelasan elastisitas bahan dari saya, yang terdiri dari tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Kurang lebihnya mohon maaf dari penjelasan saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.